dunia tetap kita, sebab kepentingan kehidupan di dunia ini adalah berusaha untuk memenuhi, bekerja dan lain sebagainya untuk kepentingan keperluan hidup keluarga, hidup kita, untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah pun kita kan memerlukan harta, memerlukan kepentingan dunia. Tapi menurut orang muslim, orang mukmin, menurut Al-Quran, kepentingan akhirat jangan dilupakan. Jangan terpaku kepada kepentingan dunia sehingga lupa kepentingan akhirat. Sebab kita mah suatu saat nanti akan kembali dan dikembalikan oleh Allah kepada Robnya, dikembalikan kepada Allah. Sebab hidup dunia ini itu sementara. Kita diciptakan Allah di muka bumi ini sifatnya sementara. Suatu saat akan dipanggil oleh Allah. Dan kita tidak tahu kapan, ya Pak ya. Tidak tahu hari apa, jam berapa, di mana, sedang apa. Suatu saat kita dipanggil oleh Allah. Ulah beda usia anaknya sampai 50 tahun. Banyak orang yang dipanggil Allah sebelum 50 tahun juga. Hanya umumnya biasanya usianya sudah 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, 80 tahun dan sebagainya. Itu rahasia Allah. Oleh Allah dirahasiakan usia kita di muka bumi ini. Sebab kalau tidak dirahasiakan, ya kita secara logika berlomba-lomba. Sebab akan mati tahun sekian baru gitu kan. Kita memperbanyak amaliyah kita. Sebab akan dipanggil Allah. Oleh karena itu Allah merahasiakan kita meninggal dipanggil Allah agar kita ini tetap lebih semangat pengabdian kita, ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, tafakur kepada Allah, tasakur, tadabur kepada Allah dan sebagainya. Ayat berikut menjelaskan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu di muka bumi ini seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa memang Allah telah berbuat baik kepada kita? Ya jelas. Kalau kita tafakuri nikmat Allah itu perbuatan kasih sayang Allah kepada kita sebagai kebaikan untuk kehidupan kita. Keselamatan kita hidup dunia, juga selamat kita hidup di akhir nanti. Ini untuk menuntut kita banyak pengabdian dan juga tasyakur binikmah pada Allah. Ayat berikutnya menjelaskan Allah wala tabgil fasad. Ingat kamu jangan berbuat fasad. Janganlah berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Ini jelas dalam surat Al-Qasas. Jangan berbuat maksiat, jangan berbuat kerusakan moral di muka bumi ini. Jangan berbuat kerusakan lingkungan, sebab kerusakan lingkungan akan menimpa kepada kita juga. Waktu saya kecil tidak pernah mendengar ada banjir gitu kan. Ada musibah seperti banjir dan lain sebagainya. Sekarang alam sudah lain. Mungkin manusia terus bertambah, tumbuh dan berkembang secara kuantitas. Tapi alam hanya seperti ini gitu. Pulau Jawa anger hanya seperti itu.
Manusia penghuninya bertambah banyak, perlu hidup, mengolah tanah, menikmati alam berupa tanah untuk berpijak dan tempat tinggal dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang menggunakan akal dan pikiran, tentunya juga kita tidak boleh berbuat kerusakan di alam ini. Gunung, hutan-hutan ditebang, dirusak, hancur untuk keserakahan nafsu manusia. Akhirnya malapetaka terjadi. Yang rugi, yang sengsara, yang tertimpa juga manusia. Oleh karena itu, manusia tidak boleh merusak dan mengganggu alam. Ulah ngelepatkeun ka alam, tapi lepatkeun mah kanu ngalamanana anu ngarusak alam lingkungan. Oleh karena itu, kepada keturunan kita yang akan datang, selain Allah melarang untuk berbuat kerusakan, juga keluarga kita, turunan kita juga harus diingatkan bahwa generasi yang akan datang tidak boleh merusak alam, sebab alam akan rusak karena perbuatan manusia. Nah itu hadirin, innallaha la yuhibbul mufsidin, bahwa sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi pada pengajian atau tausiah pada hari ini, untuk catatan kita, memelihara alam, sebab alam adalah milik kita, walaupun hanya sementara. Al-Quran menjelaskan surat Al-Ghafir ayat 39, Allah menjelaskan bahwa alam hidup di dunia ini merupakan sebuah kesenangan atau kebahagiaan yang sifatnya sementara. Innama hadhil hayatud dunya mata'un, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu kesenangan yang sifatnya sementara. Jangan merasa abadi hidup di dunia ini, sebab suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah. Sebuah hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Umar, kun fi dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Wahai Umar, jadilah kehidupan dunia ini gharibun, seperti ka'annaka gharibun, seperti kamu ngembara, seperti kamu asing di muka bumi ini, seperti kamu menempati sementara, sebab suatu saat nanti akan kembali, akan lenyap. Itu sabda Rasulullah yang disampaikan kepada Ibnu Umar. Au abiru sabil, atau seperti orang musafir perjalanan sementara kan. Orang bepergian pasti suatu saat akan kembali ke asalnya. Dunia pun begitu, akan habis. Kita pun begitu, akan kembali ke asal kita, kembali ke bumi. Kembali kita akan ditutup oleh tanah suatu saat. Di surat ayat 32 surat Al-An'am, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, tidaklah kamu kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Negeri akhirat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apalah ta'qilun, apakah kamu tidak mengerti, begitu kata Allah.
Nah anjeun teu ngarti bahwa di dunia mah ngan saukur permainan belaka, senda gurau dan lain sebagainya, itu kehidupan kita di dunia. Sedangkan kehidupan akhirat nanti ditetapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang taat kepada aturan Allah, dan juga orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada hakikatnya dunia itu milik Allah. Surat An-Nur ayat 42. Allah menjelaskan walillahi mulku samawati wal ard wa ilallahil masir. Hanya milik Allah kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah kita akan kembali. Milik Allah alam dunia ini, langit, bumi, kita, manusia, dan lain-lainnya, semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Kita akan kembali kepada yang Maha Kuasa. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Surat At-Taghabun ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di langit, wal ard, apa-apa yang ada di bumi. Kita mah tidak tahu seperti apa alam angkasa luar. Allah Maha tahu segala-galanya. Itu kata Allah dalam Al-Quran menjelaskan. Oleh karena itu kita tidak boleh takabur, sebab Allah yang Maha Kuasa segala-galanya. Wal ardi, di bumi, manusia, kita tidak tahu apa-apa. Bahkan kadang-kadang kita lupa akan diri sendiri. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang sifatnya dirahasiakan oleh kita dan apalagi yang nyata gitu. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui yang kita tidak tahu, jadi Allah mah lebih tahu. Bahkan Allah lebih dekat kepada kita min hablil warid. Allah lebih dekat kepada kita daripada dengan dekatnya urat leher. Ya, itulah kedekatan Allah kepada kita. Oleh karena itu pengabdian kita tingkatkan, keimanan kita tingkatkan kepada Allah, dan juga amal kita tingkatkan kepada Allah untuk mengabdi dan kembali kepada Allah nanti suatu saat. Wallahu alimun bidzati sudur. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati, di jiwa, di hati orang. Kadang-kadang orang tidak tahu hati seseorang, tetangga, teman. Tapi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati masing-masing orang. Itulah kuasa Allah. Hadirin rahimakumullah, juga kehidupan dunia ini tidak akan abadi, tidak akan kekal. Di dunia banyak harta, maaf misalnya gitu. Harta itu kan hanya sementara. Kalau kita sudah meninggal, putus kita dengan harta. Ya Pak ya, putus. Kecuali tidak akan putus kalau harta itu diinfakkan, dipakai untuk ibadah. Karena ya paribasa, maut mah mual memawa harta. Tidak begitu. Sebab banyak harta yang kita upayakan, harta kita yang miliki menjadi ibadah. Dipakai infak, dipakai sedekah, dipakai zakat, dipakai lain sebagainya.
maka nanti akan kita temukan pada suatu saat di akhirat nanti harta kita ini akan menyelamatkan kita juga, walaupun hanya sebagian gitu. Jadi harta itu hanya sementara, anak juga keturunannya sementara. Kalau kita sudah meninggal, putus kita, kecuali 3 hal itu. Kemudian jabatan yang kita cintai, yang kita miliki, yang kita tanggung jawabkan, kita punya wewenang, itu terbatas, paling 5 tahun atau beberapa tahun, habis nanti jabatan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh takabur, tidak boleh membanggakan diri, apalagi sombong atas jabatan yang kita raih. Sebab itu hanya sifatnya sebentar saja, sementara. Nanti akan diambil orang, atau kita akan meninggalkan jabatan itu. Itulah sifatnya hidup kita ini sementara, tidak akan abadi. Bahkan fisik dan ruh kita ini akan dipanggil Allah, hanya sementara saja hidup di dunia ini. Allah menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 96, ma indakum yang fadu wa ma indallah bakin. Segala apapun yang ada pada diri kamu manusia itu yung fadu, akan lenyap, hanya sementara saja. Dan apa-apa yang Allah kehendaki, yang Allah miliki, milik Allah, bakun atau bakin, itu sifatnya kekal dan abadi. Hadirin rahimakumullah, demikian sedikit hal-hal yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita, sebagai peringatan untuk kita, tazkirah untuk kita, sehingga kita dapat bertafakur kepada Allah yang lebih dalam, dan juga bertasyakur kepada Allah, dan juga menjauhkan diri dari sifat-sifat takabur. Terima kasih atas perhatian para bapak, juga mungkin ada ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya manusia biasa, atau mungkin terlalu lama, ya itu hidangan sudah disiapkan. Untuk itu mohon maaf, dan mudah-mudahan amal kita ini diterima Allah, dan doa kita ini diterima Allah. Kita kan tiap hari, tiap sholat mengucapkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kita memohon kepada Allah mendatangkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan kita dijauhkan dari azab Allah yang berupa api neraka atau nar. Naudzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Hanapun tanggal saninten ngalaku ya di korangan. Hapunten ada hapunten bila aya kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Nanti saya siapkan. Bismillah.